Oke, sekarang kita masuk ke NAT 3, yaitu tentang critical illness. Ya, yuk kita lihat apa yang saya mau sharekan di NAT 3 ini. Teman-teman, mengapa critical illness itu sangat penting? Kita harus lihat nih, ada data yang akurat yaitu dari WHO, bahwa 9 dari 10 orang di dunia ini, sebelum meninggal dunia, ternyata dia harus terkena jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Itu benar-benar banyak, 9 dari 10 katanya si WHO. Kemudian ada juga data dari Profesor Dr. Marius Barnard. Beliau ini adalah orang dari Afrika Selatan. Ya, Marius Barnard ini orang yang pertama kali di dunia berhasil melakukan transplantasi jantung. Datanya apa nih dari Profesor Dr. Marius Barnard? Dia berkata bahwa untuk pria, rasio kena jantung 1/3. Wah, ngeri ya. Untuk wanita, 1/4. Cukup tinggi juga. Sedangkan untuk rasio kanker, itu 1/3. Rasio untuk stroke, 8/100 waktu dia melakukan seminar. Ya, jadi saya punya videonya, dia mengatakan di seminar salah satu MDRT 8/100. Saya punya data juga ya di Indonesia untuk rasio stroke 1/6. Teman-teman luar biasa banget ya, ini rasionya cukup tinggi. Nah, kesimpulannya apa nih dari rasio-rasio ini? Bahwa ternyata untuk bisa langsung meninggal itu tidaklah mudah. Jadi kayak seakan-akan gini loh, hidup ini mau nggak mau pintu yang kita sedang menuju kan pintu kematian atau pintu kritikal gitu kan. Ternyata lebih banyak masuk ke pintu kritikal dan lebih dahulu sebelum menuju ke meninggal. Nah, terus repotnya apa kalau seperti itu? Nanti akan saya jelasin nih. Tujuannya apa? Saya tunjukin data itu ya. Teman-teman, sebelumnya kita akan lihat spek produk dari critical illness kita, yaitu PCB 88. Teman-teman, UP PCB akan cair seluruhnya 100% apabila kapan? Yang pertama, apabila terdiagnosa penyakit kritis yang sudah ditentukan. Ya. Yang kedua, nasabahnya meninggal dunia. Jadi dua ini di cover semua. Yang ketiga, ternyata sehat pun UP-nya cair, teman-teman. Luar biasa nggak? Ini luar biasa sekali. Ya. Nomor satu, ini juga luar biasa, walaupun kelihatannya sederhana. Loh Pak, namanya critical illness, terdiagnosa ya keluar lah Pak. Nah, Anda mungkin belum tahu. Di beberapa perusahaan asuransi yang lain, tidak bisa hanya terdiagnosa langsung klaim. Ada kadang yang masa tunggunya 14 hari dulu. Jadi habis terdiagnosa, dia disuruh nunggu lagi 14 hari. Setelah itu baru dia ngajuin klaim. Jadi kalau sampai sebelum melewati 14 hari dia sudah meninggal, batal klaim. Nah, itu di tempat lain ada yang seperti itu. Tapi kalau di kita keren, ya, nggak perlu pakai kayak gitu-gitu. Teman-teman, ada kondisi spesial untuk PJB kita. Kalau nasabah meninggal karena kecelakaan, klaimnya bisa keluar 300%. Ya, terdiri dari 100% UP ditambah dengan 200% UP. Tetapi perlu diingat, 200%-nya maksimal 6 miliar. Contoh ya, kalau nasabah belinya 1 miliar UP, ya dapatnya langsung aja 3 miliar. Contoh kedua, nasabah belinya 3 miliar, terus meninggal karena kecelakaan. Dapatnya langsung aja 9 miliar, tinggal kali 3. Tapi kalau nasabah belinya 5 miliar gimana? Nggak bisa dapat 15 miliar loh ya. Tetapi dapatnya adalah 5 miliar ditambah 6 miliar. Jadi dapatnya 11 miliar. Karena ada maksimal 200%-nya itu 6 miliar. Ya, teman-teman, pola pikir tentang kebutuhan critical illness. Yang pertama, seberapa besar sih menurut Anda seseorang bisa lolos dari terdiagnosa jantung, kanker, stroke, maupun gagal ginjal? Apalagi kalau usia udah deket-deket melebihi dari usia 45 ke atas. Saya pernah dengar kata orang ya, kata orang medis nih, orang sampai sebelum usia 70 itu sangat sulit sih untuk tidak terdiagnosa jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Untuk tidak terdiagnosa loh ya. Saya bukan bicara tentang kematian. Saya hanya bicara tentang terdiagnosa. So teman-teman, boleh dibilang memang benar data dari WHO tadi dan Marius Barnard bahwa kemungkinan untuk kritikal itu sangat besar. Yang kedua, bayangkan kalau seseorang adalah aktif income. Dia harus bekerja dengan tenaga dan waktunya sendiri. Nggak bekerja, nggak dapat income. Terus orang itu punya cicilan. Cicilannya ada yang kredit rumah, kredit mobil, bahkan kredit modal kerja. Bayangkan kalau orang itu ternyata kena stroke atau kena cancer. Ingat,
rasio yang tadi di atas itu Anda mesti ingat 1/3, 1/4, 1/6. Wah, itu segitu gedenya. Beneran kena ke orang yang aktif income. Anda bisa bayangkan, cicilan rumah ikut siapa? Cicilan mobil ikut siapa? Nah, kita tahu bahwa semua cicilan itu tidak ada yang di backup dengan asuransi kritikal. Mereka semua mungkin di backup tapi dengan asuransi jiwa. Kalau meninggal, okelah kredit rumah lunas. Masalahnya kredit rumah 15 tahun, kemudian kena cancer, kena stroke, income hilang, productivity turun, terus nggak bisa bayar rumah, rumahnya diapain? Nah, itu yang mesti dipikirin. Ya, nah teman-teman, kita lihat ada satu keistimewaan di dalam produk ini. Apa itu? Yang pertama, nilai tunai terjamin. Nah, jadi NTT itu nilai tunai terjamin. Produk ini produk tradisional, nilai tunainya itu terjamin. Dan di tahun ke-20, total premi yang disetorkan itu dikembalikan semua. Jadi sama kayak kita ini bayar produk ini, tapi gratis. Karena kayak orang titip doang. Nanti duit akan dikembalikan di tahun ke-20. Dan nilai tunai di tahun setelah 20, yaitu 21 dan seterusnya, selalu lebih besar daripada total premi yang disetorkan, alias duit kita bertumbuh. Keren kan? Nah, ini kita lihat ya. Ini ada nasabah namanya Budi, umur 45. Dia kepingin punya PCB 3 miliar. Wah, orang ini langsung menciptakan harta 3 miliar. Ya kan? Terdiagnosa 3M keluar. Meninggal 3M keluar. Sehat pun umur 88, 3M keluar loh. Kan berarti udah pasti jadi hartanya tuh. Nah, untuk menciptakan 3 miliar ini, dia cukup menitipkan dana sebesar 222 juta setiap tahun 5 kali. Dan Anda bisa lihat, total yang dia bayar adalah 1,1 miliar. Anda bisa lihat pada tahun ke-20, 1,1 miliar sudah dikembalikan utuh. Tahun 21 bertumbuh menjadi 1,28 miliar. Tahun ke-22 bertumbuh lagi jadi 1,3 miliar. 23 bertumbuh lagi 1,4 miliar. Luar biasa nggak? Uangnya sudah kembali utuh, masih bertumbuh lagi. Keren kan? Nah, teman-teman, cara mempresentasikan PCB ini gampang. Ya, ini saya kasih contoh ya. Tadi kan nasabahnya pria 45 tahun, beli UPPCB 3 miliar. Kita tahu preminya 222 juta, bayar 5 kali. Nah, kita kan ngomong cuman begini aja. Untuk mendapatkan harta senilai 3 miliar, nasabah hanya perlu menitipkan uang sebesar 222 juta per tahun selama 5 kali. Jika dalam 20 tahun ke depan terjadi musibah terdiagnosa atau meninggal dunia, maka nasabah akan mendapatkan 3 miliar. Padahal kemarin hanya titip dana sebesar 1,1. Dan jika nasabah tidak ingin melanjutkan kembali polis PCB-nya pada tahun ke-20 ya, nasabah ini loh bisa ngambil kembali semua uang yang pernah dia titipkan, yaitu 1,1 miliar. Jadi uang 1,1 ini asumsinya bisa digunakan untuk menambah dana pensiunnya nanti. Tetapi jika nasabah masih menginginkan harta 3 miliar itu ada buat dia, nasabah boleh melanjutkannya dengan gratis, teman-teman. Tidak perlu bayar apa-apa lagi. Hanya cukup menitipkan kembali dana tersebut. Nah, luar biasanya, kapanpun nasabah bisa ambil sewaktu-waktu dana tersebut. Dan tentunya dana itu sudah berkembang. Seperti yang terlihat pada tabel nilai tunai terjamin yang sebelum ini. Keren banget loh. Nah, so kalimat penutupnya sederhana. Anda bisa ngomong ke calon nasabah, Pak, jalani hidup 20 tahun ke depan dengan hati tenang. Jika ada kejadian, maka uang kecil sukses menjadi uang besar. Tetapi jika tidak ada kejadian, nasabah juga sudah sukses menyiapkan tambahan dana pensiunnya. Nah, so teman-teman, produk ini benar-benar luar biasa, critical illness. Ya, ibarat seperti kita itu cuma titip duit aja, dan kita bisa melipat gandakan duit itu dalam sekejap. Ya, kita nggak bisa takabur yakin, wah pasti saya sehat. Teman-teman, ingat semua orang yang hari ini di ICU, mereka seminggu yang lalu juga pede, sehat-sehat aja. Benar nggak? Tapi kenyataannya kan tiba-tiba di ICU. Semua jantung, kanker, stroke, tidak ada yang halo-halo, minggu depan rencana bisa kena, ya nggak ada. Semuanya mendadak. So, karena kita tahu semua kejadian bisa mendadak, ada baiknya kita menyiapkan. Ya. Dan kita tahu bahwa produk ini
Kita bayar berapa, dapatnya jauh lebih besar. Tahun ke-20 duitnya udah kembali utuh. Cuman seperti titip aja. Ya, 20 tahun kemudian semua orang juga tambah tua. Resiko juga pasti lebih besar. Ini harus menjadi satu pemikiran, sampaikan secara emosional. Kalau kita sayang sama keluarga kita, ya, kita tahu kita aktif income lagi. Apalagi kita tahu kita punya cicilan lagi, punya kredit. Wah, kita mesti jaga semua resiko itu. Ya, oke teman-teman, Nat 3 sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya, yaitu di Nat 4. Bye.